Oke, halo semuanya, kita kedatangan laptop lagi. Ini adalah Huawei MateBook D14 generasi yang ke-12, Core i5 generasi ke-12. Tapi yang menarik dari laptop ini adalah ini menggunakan seri Core i5 1240p. Salah satu seri yang bisa dibilang rare guys ya, karena memang kebanyakan orang itu biasanya ngambil yang seri U untuk workstation biasa, atau ada orang-orang yang suka editing video berat ya, biasanya ngambilnya yang seri H. Jadi untuk seri P ini ada di tengah-tengah. Kalau misal kalian tertarik, silahkan nonton video ini, atau kalian bisa langsung cek link di kolom deskripsi, karena setiap barang yang aku review pasti aku jual di online store aku ya, ada di Shopee dan Tokopedia. Ada beberapa laptop juga, kalau unitnya masih ada berarti ada, kalau misalkan udah nggak ada berarti udah sold. Kita langsung unboxing aja buat cari tahu dari segi kemulusan dan juga fungsinya guys. Oke guys, kita balik lagi dan ini aku udah cek semuanya dari segi fungsinya serta kemulusannya. Yang pertama bakal kita bahas yaitu dari segi kelengkapannya. Untuk unit ini Huawei MateBook D14 generasi ke-12 seri P, kelengkapannya ini ada unit dan juga charger originalnya yang 65 watt ya, nggak ada dusbooknya, tapi ya ini masih berfungsi dengan baik chargernya ya. Kemudian dari segi kemulusannya ini aku bisa bilang masih di angka 98 bahkan 99% guys ya, nggak ada dent, nggak ada lecet sedikit pun. Unitnya juga masih berfungsi dengan baik, di layarnya, di keyboardnya, touchpadnya juga ini masih berfungsi dengan sangat baik guys ya. Nah, yang menarik dari laptop ini sebelumnya juga aku udah pernah bahas yang seri H, yaitu di bagian model atau desainnya. Laptop Huawei MateBook D14 generasi yang sekarang itu bagian desainnya atau rasio layarnya itu 3:2. Jadi ini enak banget untuk kebutuhan harian guys, kayak contohnya untuk Excel, ngerjain tugas, Office dan lain sebagainya. Dan juga Huawei sekarang udah menyematkan kamera di bagian atasnya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin lagi melirik laptop Huawei, aku saranin kalian belinya yang seri-seri terbaru aja. Paling nggak kalian beli yang seri Core i5 atau Core i3 yang dari generasi ke-12. Itu dari segi desainnya udah kekinian semua. Layarnya udah 3:2, lebih melebar. Kemudian logonya udah pakai logo Huawei yang terbaru yang lebih gede. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, laptop Huawei MateBook D14 generasi yang baru ini menggunakan prosesor Core i5 generasi ke-12 1240p ya, jadi ada seri P di belakangnya. Nah, untuk informasi aja, Huawei MateBook D series atau D14 series khususnya itu ada 3 jenis. Yang pertama ada seri yang 12U, kemudian 12P yang sekarang ini, dan ada 12H yang seri paling kencengnya. Aku juga udah pegang yang seri H, mungkin besok-besok aku bakal compare dari segi performa dan kecepatan untuk harian serta untuk kebutuhan yang lebih berat lagi. Nah, kemudian dari segi RAM-nya ini masih sama 8GB, udah dual channel juga, dan dari segi SSD-nya juga udah memakai SSD NVMe yang kenceng khasnya Huawei. Jadi segmentasinya bagaimana Bang dengan seri-seri yang lain, seri U dan seri H? Sebenarnya penempatan seri P ini ada di tengah-tengah ya. Kalau misalkan teman-teman cari yang khusus, kalian mungkin hanya pelajar aja, membutuhkan baterai yang lebih awet, kalian beli aja seri varian yang U, karena itu dari segi baterainya lebih tahan lama dan dari segi harganya sedikit lebih terjangkau ya. Nah, untuk penempatannya sendiri, laptop Huawei MateBook D14 yang seri P ini ada di tengah-tengah. Untuk seri U sendiri itu yang paling low daya guys ya, jadi lebih hemat dayanya. Kemudian dari segi performanya juga di antara ketiganya yang paling lambat. Tapi seri P ini dia memang dari segi segmentasinya di bagian tengah-tengah, tapi lebih mendekati ke seri H guys ya. Core-nya lebih sedikit, thread-nya lebih sedikit dibandingkan seri H, tapi performanya hampir menyamai ya. Kecuali untuk multitasking memang ya sedikit jauh kalau dibandingkan dengan seri H. Tapi untuk kebutuhan lainnya ini dari segi performa harian aku nggak bisa nemuin yang berarti ya, sama kencengnya sama enaknya. Tapi kalau udah ngerjain kerjaan yang berat kayak editing 4K udah mulai kerasa laginya kalau dibandingkan dengan seri H ya. Tapi kalau dibandingkan dengan seri U jauh guys ya, masih enak seri P ini. Dan dari segi dayanya juga ini yang di tengah-tengah, dia memiliki daya 25 watt TDP nya dibandingkan dengan seri H itu kan
30-an watt TDP-nya. Jadi ini dari segi suhunya juga lebih stabil guys dibandingkan dengan seri H yang cenderung lebih hangat. Kemudian laptop ini untuk siapa? Laptop ini untuk teman-teman yang suka kebutuhannya untuk mobile. Kalian adalah seorang pelajar, kalian adalah seorang yang kerja di kantoran, yang selalu membutuhkan laptop untuk mengerjakan pekerjaan kalian, tapi kalian juga adalah mungkin seseorang yang suka ngedit atau mungkin gaming ringan. Laptop ini sanggup untuk memenuhi kebutuhan editing kalian. Hingga 4K pun ini masih sanggup guys, walaupun nggak selancar yang seri H ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya mending mana, ya balik lagi kalian kebutuhannya apa. Kalau misalkan kalian lebih hardcore-nya itu di editing, pekerjaan-pekerjaan berat, kalian ambil seri H ya. Tapi kalau misalnya kalian lebih ke pekerjaan-pekerjaan harian yang lebih sering, ya ambil seri P ini karena dari segi suhunya lebih stabil, kemudian dari segi baterainya juga lebih awet dibandingkan dengan seri H guys ya. Mungkin selanjutnya aku juga bakal comparein di antara keduanya. Untuk kali ini ya cukup sekian aja ya, karena kita hanya unboxing aja. Jadi buat teman-teman yang berminat laptop ini, harga secondnya aku jual di harga 5 jutaan ya. Harga barunya berapa? Harga barunya sekitar 9 juta. Aku jual sekarang secondnya di 5 jutaan aja. Jadi silakan buat teman-teman yang mungkin belum follow toko aku, di follow aja dulu. Karena mulai dari aku upload video ke depan bakal aku upload terus update laptop selanjutnya. So mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.